Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya Vanessa Herman dan juga ada rekan saya Kevin Judo Huta Barat. Kita sapa dulu Kevin, yuk. Hai Kev, apa kabar nih Kev? Hai Van, kabar baik. Oke. Nah, semoga teman-teman juga dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya. Dan pastinya hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang lebih menarik lagi nih dibandingkan dengan yang lalu. Tapi bukan berarti yang lalu juga nggak menarik ya. Yang lalu juga menarik ya teman-teman ya. Nah, tapi hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Jadi kita mau bahas nih lebih ke arah tentang tren. Karena banyak banget nih yang tanya gitu ya. Gimana sih cara kita ngelihat sebuah tren seperti itu ya. Dan tren itu ada macam-macam apa aja nih jenisnya gitu ya. Itu yang hari ini akan kita bahas dan langsung aja yuk kita tanya sama Kevin. Nah Kev, gimana nih Kev menurut pendapat kamu nih Kev? Setelah kemarin kita udah bahas macam-macam nih ya. Ada yang dari segi long term, terus short term dan sebagainya. Nah, tren sendiri itu seperti apa sih Kev? Oke, tren itu sebenarnya arah ya, atau bisa ibarat kata tujuannya lagi ada apa gitu tren itu sebenarnya. Tapi teorinya biasanya lebih ke arah ya. Nah, kalau kita lihat memang kemampuan seorang trader itu harus diperlukan yang namanya menguasai daerah atau tren tersebut gitu, arah tersebut. Karena kalau kita bicara teknikal kan kita bicara short term ya, atau tipe trader ya. Dan kalau kita perhatikan untuk mengidentifikasi arah itu memang harus bisa diperhatikan juga apakah itu short term, long term ataupun medium term. Nah, memang ada pepatah seperti ini gitu ya. Tren itu adalah teman juga, teman dalam arti untuk berjalan bersama, dimana ketika kita berjalan dengan tren yang benar, ya dalam tanda kutip tren yang naik, ya teman-teman juga mendapatkan keuntungan gitu loh. Ya kan, nah kalau trennya turun ya kita nggak bisa lawan tren itu gitu, mau nggak mau kita wait and see dulu ya. Nah itu yang kita lihat dari segi tren teorinya maupun juga dari makna terkandung dari tren tersebut, seperti itu Van. Oke, thank you banget. Nah tadi Kevin udah sedikit spill nih ya, tadi mengenai ada uptrend kemudian ada downtrend ya. Jadi sebetulnya untuk jenisnya sendiri nih, tren itu ada berapa macam sih? Nah tren itu ada 3 ya teman-teman. Yang pasti teman-teman tahu ada yang pertama adalah uptrend ya, yaitu dia kondisinya naik. Terus juga ada namanya sideways, kondisinya adalah datar. Dan yang terakhir adalah downtrend. Itu 3 jenis yang teman-teman harus pahamin ya. Oke, nah mungkin supaya nanti teman-teman gak bingung, kita bahas dulu satu-satu ya. Mungkin kita bahas dulu nih Kev, untuk yang uptrend. Nah, uptrend itu kira-kira seperti apa sih? Nah, uptrend itu adalah harga atau sebuah saham yang mengalami kenaikan. Nah, sebuah saham yang mengalami kenaikan ini tidak selamanya hari ini naik, besok naik, besok naik, besok naik, dan besok naik ya. Tidak selamanya seperti itu. Memang ada seperti itu ya. Tapi tidak selamanya pergerakan dia tuh akan besoknya naik, lalu juga besoknya naik dan besoknya naik. Tapi bisa saja besoknya naik, ternyata 2 hari kemudian turun. Nah, lalu juga besoknya naik lagi, setelah 2 hari turun, dia kembali lagi turun. Nah pola-pola uptrend itu biasa naik turun itu ada namanya disebutnya zigzag. Ya, jadi di parameter tren itu adalah ada zigzagnya, jadi naiknya nggak smooth kayak gini gitu, tapi dia naik turun naik, tapi secara gambar big picture-nya dia tuh naik Van, seperti itu. Makanya itu yang kita bisa perhatikan dari segi uptrend. Nah, untuk lebih dalamnya mungkin saya akan memberikan informasi, kita akan menganalisa memakai tren dari saham Bank Mandiri. Nah, tampilannya di layar teman-teman ya. Hai guys, nah ini kita bahas tentang saham Bank Mandiri ya. Dan sebelum itu kita mau lihat tentang arah tren dari saham Bank Mandiri. Kalau kita bicara tren ya, kita tarik garis dari bawah ke atas ya. So far kalau kita perhatikan trennya masih dalam teritori uptrend. Karena apa? Karena teritori yang di level 5.580. Nah, sekarang sudah berada di teritori yang cukup tinggi di 9.350. Nah, tren ini disebutnya adalah uptrend. Nah, kalau kita lihat dari secara short term, teman-teman, di sini ada pola secara daily. Ini ada pola yang memang terjadinya penguatan ini harus ada pola zigzagnya. Kenapa harus ada zigzag? Gak selamanya pergerakan saham itu naik terus gitu ya. Karena kalau kita compare dari pergerakan saham mungkin secara short term seperti di tanggal 14 Oktober nih sampai dengan di sini kan sideways. Tapi kalau kita lihat dari big picture-nya dia sebenarnya masih naik.
Nah, apalagi yang model-model yang kita lihat dari last ya, paling harga-harga terakhir seperti ternyata pada tanggal 24 Juni 2022 Bank Mandiri sempat turun, dan kalau kita perhatikan ini level low-nya dan coba naik lagi untuk nge-break level high-nya di 7950, tapi 3 hari terakhir kalau teman-teman perhatikan ini terjadi penurunan ya. Nah, biasanya kalau terjadi penurunan dia akan kembali ke low-nya lalu dia naik lagi. Jadi secara tren memang kalau kita perhatikan trennya adalah tren masih uptrend, cuman memang gerakannya ya agak terbatas ya, dia naik terus dia coba lagi turun ya, dia naik habis itu dia coba tadi turun lalu juga dia naik lagi untuk mencapai level ketinggi. Nah disebutnya ini kalau kita perhatikan memang low high. Nah kalau di sini disebutnya sebenarnya saya kenapa low karena banyak ya contohnya. Nah ini disebutnya juga dikatakan juga higher low, atau bisa yang di atasnya adalah higher high ya. Jadi selamanya seperti itu sampai dia mencetakkan kenaikan yang cukup cukup tinggi, dan kalau kita perhatikan dia sampai ke level 9350. Jadi pola zigzag ini memang sangat wajar ya, ketika pasar lagi turun terus ternyata dia masih level low-nya kuat ya, dia coba lagi ngangkat untuk naik dan dia mencoba level high, dia turun lagi. Nah, ini yang bisa dikatakan bahwa tren ini masih tergolong uptrend. Walaupun dari segi dari segi short term memang agak dalam tanda kutip ada candle merah ya, seperti ini kan candlenya merah tapi tetap dia menjalankan kenaikan, arahnya tetap naik. Itu yang bisa diinformasikan mengenai tentang uptrend sendiri. Oke, nah tadi kalau misalkan udah dijelasin Kevin, mungkin udah ada gambaran nih untuk teman-teman ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita katakan uptrend, nah berarti ini tren secara garis besar. Walaupun mungkin di tengah perjalanannya seperti tadi ya kata Kevin ya, tetap ada zigzagnya gitu ya. Cuma yang menarik adalah kalau misalkan teman-teman masuk ya investasi ke saham yang lagi uptrend gitu, biasanya walaupun dia koreksi, harga koreksinya ini lebih tinggi nih dibandingkan dengan harga teman-teman beli sebelumnya gitu ya, karena potensinya tuh lagi uptrend seperti itu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu nggak nih Kak? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, kurang lebih seperti itu, Van. Oke. Nah, kemudian yang menarik juga mungkin untuk kita bahas adalah dari segi parameternya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih untuk yang daily misalkan atau untuk yang weekly, nah ini kita tahu dari mana nih tarik uptrendnya itu mulai dari mana gitu ya chartnya. Mungkin ini teman-teman masih ada yang bingung juga ya. Ya, tentunya kalau teman-teman mengkonvert dari daily ke weekly pasti agak berbeda ya, karena chartnya bakal akan berkurang gitu. Begitu juga sebaliknya dari weekly ke monthly. Nah, cuman memang trennya masih tetap naik gitu. Nah, mungkin kita akan kasih tahu juga bahwa daily itu bukan buat short term, weekly itu buat medium term, dan juga teman-teman yang long term bisa pakai monthly. Nah, tampilannya dilihat teman-teman ya untuk upgrade dari daily ke weekly dan juga dari weekly to monthly. Silakan diperhatikan. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, sudah bahas secara daily. Bagaimana kalau kita bicara tentang weekly? Nah, untuk saat ini kalau kita perhatikan kalau dari daily ya ke weekly, kalau teman-teman perhatikan, nah gambarnya seperti ini ya. Jadi agak sedikit terjal ya. Jadi pergerakannya ini sedikit terjal, dan kalau kita perhatikan ini candlenya agak sedikit pendek ya. Kalau teman-teman bandingkan dengan daily ini agak panjang ya. Ya ini perbedaannya ya. Tapi kalau teman-teman lihat dari weekly ini agak pendek ya. Jadi hanya beberapa candle. Kenapa bisa begitu? Karena hitungannya weekly, open di hari Senin, lalu closingnya di hari apa? Di hari Jumat. Jadi kalau teman-teman perhatikan nih tanggal taruhlah 18 Juli. Nah, 18 Juli harusnya kan esoknya adalah tanggal 19 gitu atau hari Selasa. Nah, ternyata candle yang setelahnya itu tanggal 25 Juli. Jadi ini hitungannya dalam 1 minggu. Nah, 1 minggu dia untung atau terjadi kenaikan 9,41%. Lalu juga dia mengalami kenaikan 5,41%. Nah, kalau kita bicara pakai high low yang daily memang agak susah. Jadi mau nggak mau kita harus ubah. Nah, cara ubahnya memang kita harus kita delete ya. Contoh seperti ini. Saya akan delete dulu. Ya, karena ini masih polanya masih high ya. Jadi dia belum ada low-nya. Nah. Nih, ya, high. Terus dia coba samping ke low sini. Nah, low.
ya. Terus dia coba naik sampai sini di ekornya, dia turun lagi low-nya di sini sampai dia naik level high-nya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan dari gerakan ini aja agak agak pendek ya, dalam tanda kutip high low-nya nggak terlalu nggak terlalu deket ya. Kalau tadi dibandingkan daily ini lebih dekat, nih ada terjalnya, maksudnya ada jaraknya gitu ya. Jaraknya bagaimana? Jaraknya sesuai dari weekly-nya gitu ya. Nah, makanya apalagi nih kayak high low-nya nih cuma satu candle ya, tapi so far sebenarnya kalau kita bisa nggak ngilangin low-nya, bisa juga gitu. Cuman ini sebagai gambaran aja kalau model kenaikan saham ini nggak selamanya dia naik terjal ya, selamanya naik terus gitu, nggak. Pasti ada pelemahan-pelemahannya ya, seperti itu tadi saya udah katakan. Jadi ini yang memberikan dampak kenapa weekly itu lebih suka, enaknya tuh pakai chart weekly kalau teman-teman punya karakter medium term. Tapi kalau teman-teman punya short term, saya rasa ini agak kurang available, karena kalau bayangkan ya, teman-teman punya candle di tanggal 26 September ya 2022, which is ini baru hari Selasa ya. Nah, butuh waktu untuk 3 hari kemudian, tapi cuma satu candle gitu. Jadi agak susah untuk dikomparasi dengan orang yang tipe short term secara daily. Nah, makanya saran saya ini lebih ke arah middle term. Middle term mungkin lebih bisa tahu ritmenya untuk dia kapan mau jual, mungkin agak waktunya agak panjang ya. Misalnya mungkin dia mau jualan mungkin di hari Kamis dan Jumat, tidak di hari itu, karena dia punya probabilitas ini sahamnya masih naik gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu cenderung kepada orang yang middle term. Makanya dari daily ke weekly ini bisa di convert, tapi ya itu high low-nya agak sedikit ada jarak. Nah, bagaimana dari weekly ke monthly? Nah, sangat berbeda tentunya ya kan. Kalau teman-teman lihat, jadi monthly ini lebih hitungannya 1 bulan ya, 1 September, 1 Agustus, 1 Juli. Jadi ini lebih ke long term ya. Jadi menginvestasikan waktunya untuk uangnya itu untuk beberapa waktu, dalam tanda kutip secara monthly ini, untuk diketahui bahwa dia tipe trader jangka panjang. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa garis ini pun secara daily itu panjang ya, panjang. Nah, kalau kita monthly kan ini pasti akan pendek. Nah, ini harus dikombinasikan untuk ditarik lagi ke bawah. Jadi monthly ini juga ada keuntungan juga dari segi big picture-nya ya teman-teman ya, big picture-nya. Nah, high low-nya ini mungkin bisa relevan kalau misalnya nanti teman-teman bisa menarik ya, dalam tanda kutip di bawah ya. Jadi misalnya seperti ini ya, ini level high ya, ini level low ya, terus ini level high, dia sempat high terus turun gitu ya, terus juga high di sini ya. Nah, high. Nah, mungkin bisa seperti ini gitu ya, karena kita ngambil yang paling bawah misalnya seperti itu. Atau yang lagi nanti yang terakhir lastnya di sini, nggak apa-apa juga gitu ya. High ya, ini low. Nah, ini tergantung bagaimana teman-teman melihat. Cuman kenapa sih saya harus pakai high low kayak gini? Ini cuma mengetahui bahwa setiap tren, entah itu dari daily, entah itu dari weekly, entah itu dari monthly, ini sama pergerakannya dengan zigzag ya. Jadi dia naik ya, kalau indikasinya dia naik ya kan, terus itu dia turun lagi ya, dan turun itu memakan waktu yang lama kalau monthly. Kalau teman-teman lihat ya, dia naik misalnya dari tanggal 1 Mei 2020 sampai di 1 Januari 2021, itu bulannya sangat panjang, apalagi kalau terjadi penurunan. Nah, tipe-tipe yang penurunan seperti investor ini sebenarnya dia juga akan mengambil situasi mungkin secara parameter waktu yang jangka panjang. Mungkin dia udah siapin duitnya gitu ya di bulan Februari, tapi dia kemungkinan beli mungkin tidak di Februari, mungkin di Juli, karena positioningnya dia sudah harga murah, tinggal dia rebound. Nah, tapi ini juga bisa dikombinasikan untuk big picture bagi teman-teman yang short term. Jadi teman-teman lihat big picture-nya dulu, teman-teman kombinasikan, nanti kalau teman-teman coba spekulasi beli secara daily gitu ya untuk short term. Tapi kalau biasanya bagi teman-teman yang investor jangka panjang, dia pakai monthly supaya tahu gerakannya walaupun cuma satu candle dalam 1 bulan ya. Itu yang kita bisa perhatikan dari segi 3 chart, yang pertama daily, weekly, dan monthly. Oke, thank you banget nih Kev. Nah, jadi itu ya teman-teman, memang hampir sama. Memang kalau secara garis besar itu uptrend itu pasti ada zigzagnya seperti itu ya.
Dan ini kembali lagi ke personal teman masing-masing nih. Kalau misalkan mau pakai yang daily, mungkin ini memang lebih yang ke arah short term seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat lagi nih di episode ngopi kita sebelum-sebelumnya, yaitu ada episode 74, 75 dan juga 76 ya. Ini untuk mengetahui parameter chat terhadap karakter dari teman-teman ya. Dan apakah itu nanti lebih ke arah short term kah, atau misalkan medium term ataupun long term seperti itu ya. Betul banget, Van. Oke, nah mungkin itu aja nih pembahasan kita di ngopi kali ini ya. Thank you banget Kevin pastinya untuk tips-tipsnya. Dan gimana teman-teman, menarik ya perbincangan kita kali ini. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel kami di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi. Ngobrol.